Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaputra, NIM 200731638174. Dari kelompok 4, saya akan membahas tentang bagaimana segregasi rasial yang terjadi pada masa kolonial. Segregasi yang terjadi pada masa kolonial itu sudah banyak, dan salah satunya yaitu tentang segregasi rasial itu ada secara substantif yang menyebabkan kerugian suatu kelompok, yaitu di peraturan Staatsblad nomor 1917 garis penghubung 130 Jo 1919 garis penghubung 18 tentang catatan sipil untuk golongan Timur Tionghoa. Dari sini kita bisa tercermin dan tergambar bahwasanya di sini yang menjadi korban adalah etnis Tionghoa pada saat masa kolonial itu terjadi. Dan itu salah satu segregasi rasial yang terjadi di masa kolonial yang ada di Indonesia, karena kejadian segregasi rasial itu selalu ada di setiap negara dan sampai sekarang juga ada. Mungkin materi ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada Baiklah, perkenalkan, nama saya Elsie Ramatika Ayu, NIM 2007 31638210. Materi ini saya jelaskan dengan sumber rujukan, salah satunya adalah artikel yang berjudul Langkah Cinta Penuh Derita Etnis Tionghoa di Indonesia dari Ana Agung Ngurah Bangus Kesuma Yuda. Nah, etnis Tionghoa datang ke Nusantara melalui 3 tahap. Yang pertama adalah pada zaman kerajaan. Hal itu terjadi karena adanya proses perdagangan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap mangsa atau masyarakat di Nusantara. Tahap kedua terjadi pada abad ke-16 yang ramainya proses perdagangan di Nusantara yang terjadi di Selat Malaka. Nah, pada tahap ketiga itu terjadi pada masa kolonial, yang pada saat itu juga sedang terjadi penjajahan di Nusantara. Sejak terjadinya pemberontakan dari masyarakat Tionghoa terhadap Belanda, masyarakat Tionghoa difokuskan pada suatu permukiman di Glodok dan sekitarnya. Permukiman masyarakat etnis Tionghoa diatur dalam kebijakan Wijken Setelsel dan Pasen Stensel. Hal ini berlanjut pada abad ke-19. Kebanyakan etnis Tionghoa di Jawa berasal dari Hokkien atau Fujian yang tepatnya berada di Cina Selatan. Namun nyatanya orang-orang pribumi malah melihat mereka sebagai orang asing yang berada di Nusantara. Dalam arti lain adalah mereka merupakan pendatang baru yang juga merupakan golongan dari ras lain dan memeluk agama yang berlainan pula, sehingga adanya semacam pengasingan masyarakat Tionghoa yang berada di Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem opsir, sistem pemukiman dan pas jalan. Perbedaan etik antara Tionghoa dan pribumi merupakan salah satu sebab dari terpisahnya kelompok Tionghoa. Namun tak kalah pentingnya adalah kebijaksanaan kolonial. Misalnya sistem opsir, sistem pemukiman dan pas jalan yang membuat orang Tionghoa tidak terbaur. Apakah sebabnya pemerintah kolonial mengambil kebijaksanaan yang sedemikian? Pertama, kebijaksanaan ini merupakan kemudahan secara administratif. Orang Tionghoa di Jawa sering memilih hidup dengan kelompoknya sendiri. Karena itu, sangat mudah bagi Belanda untuk menunjuk kepala kelompok ras itu sendiri. Kedua adalah kebijakan ini menguntungkan secara ekonomis karena akan menjamin stabilitas sosial. Di bawah sistem ini, penduduk non-pribumi bermukim di perkotaan, sedangkan pribumi di pedesaan. Ketiga adalah kebijakan ini diinginkan secara politis. Belanda percaya bahwa pemerintah kolonial akan terancam jika ras yang berbeda, umpamanya orang Tionghoa dan Jawa, bergabung dengan dan melawan mereka gitu. Kemudian umpamanya karena politik pemisahan ini
yang sangat signifikan, maka penting untuk diperiksa secara teliti. Yang pertama adalah dijalankannya sistem opsir. Sebetulnya sistem opsir ini bukan merupakan sebuah sistem dalam ini ya sistem dalam arti sudah dipikirkan secara terinci. Sebelum diterapkannya sistem residensi di Malaya pada zaman Inggris, sistem opsir ini dikembangkan secara lambat laun antara 1619 sampai 1837 ketika Jan Pietersen pun menaklukkan Jakarta. Ia menggunakan orang Tionghoa sebagai buruh dan pedagang. Sistem yang kedua, sistem pemukiman, berhubungan erat dengan sistem opsir dalam arti bahwa Tionghoa diurus oleh kepala kelompok ras mereka dan diwajibkan untuk tinggal di daerah tertentu yang jauh dari ras lain. Kemudian pejabat setempat diberikan kekuasaan untuk tidak melaksanakan peraturan tersebut jikalau mereka merasa perlu. Namun pada akhir abad 19, Gubernur Jenderal memberikan instruksi bahwa sistem hukuman harus dijalankan secara ketat oleh orang yang melanggar peraturan itu akan dikenakan denda berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Putri dengan NIM 200731638192. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem status pada masa pemerintahan Belanda. Pada tahun 1907, pemerintahan Belanda melaksanakan sistem status. Ada 3 tingkatan sistem status pada masa itu. Tingkatan tertinggi dimiliki oleh orang-orang Eropa, yaitu orang-orang Belanda pada saat itu. Tingkatan menengah dimiliki oleh orang-orang timur asing, seperti orang Tionghoa, orang Arab, dan orang India. Baik itu mereka yang lahir di Indonesia maupun yang telah lama tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir, tingkatan terakhir dimiliki oleh orang-orang pribumi. Perlu kita ketahui bahwa golongan atau kelompok yang paling diuntungkan pada saat itu dimiliki oleh orang-orang Eropa, karena segala bentuk hukum atau ketentuan dipegang oleh orang-orang Eropa. Sedangkan kelompok yang paling dirugikan pada saat itu sudah jelas orang-orang pribumi, karena pada saat itu orang-orang pribumi hanya dijadikan sebagai buruh dengan upah yang sangat kecil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai kebijakan ekonomi dan orang Tionghoa. Keterpisahan orang Tionghoa tidak bisa dilepaskan dari kebijakan ekonomi Belanda terhadap Hindia Belanda. Kedudukan ekonomi orang Tionghoa di Hindia Belanda, terutama di Jawa, bisa dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama yaitu sebelum tibanya orang Belanda, perdagangan orang Tionghoa di Jawa merupakan perdagangan internasional. Selanjutnya, babak kedua, orang Tionghoa bergerak sebagai perantara antara VOC dan penduduk pribumi. Terakhir, babak ketiga, yaitu setelah jatuhnya VOC, posisi orang Tionghoa sebagai pedagang perantara menguat. Pada 1804, sebuah peraturan diumumkan bahwa orang Tionghoa dan non-Kristen dilarang membawa langsung barang dari Eropa, Amerika, dan Afrika ke Batavia. Di samping itu, orang Tionghoa juga memperkukuh kedudukannya dalam perdagangan distribusi, sehingga semua yang dijual oleh pribumi kepada Eropa dijual melalui orang Tionghoa, dan semua yang dibeli pribumi dari orang Eropa dibeli melalui orang Tionghoa. Sari Anggraini akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu bagian C, yang mana siapa yang tersegregasi, yang mana penjelasannya pada tahun 1854 pemerintah Belanda membentuk kebijakan Regenering Regelment, yaitu peraturan yang membedakan kelompok masyarakat menjadi 3 kelas yang dilatar belakangi oleh pembedaan antara ras atau warna kulit. Nah, pada lapisan kelas paling atas adalah kulit putih yang mana terdiri dari Eropa, Amerika, dan Jepang. Selanjutnya, kelas kedua adalah timur asing yang mana yaitu Arab, India, dan Cina. Dan kelas ketiga adalah pribumi yang mana masyarakat asli Indonesia sendiri. Maka adanya kebijakan atau pembagian strata ini akan mempengaruhi tata dan kehidupan sosial ekonomi serta politik, terutama bagi pemerintah Belanda dan orang timur asing di pelapisan masyarakat yang
dilatar belakangi oleh perbedaan ras, serta warna kulit ini menciptakan terjadinya segregasi yang secara fisik memisahkan mereka dalam tempat tinggal. Melalui kebijakan tersebut, di kota kolonial tercipta pemukiman khusus bagi orang Eropa. Dengan demikian, kota kolonial yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda memiliki penduduk yang sangat beragam, menunjukkan adanya segregasi pemukiman suatu kelompok yang didasarkan oleh perbedaan latar belakang etnis. Nah, jadi siapa yang tersegregasi? Poin yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan yaitu tadi dengan adanya pembagian kelas tadi, yaitu yang mana keadaannya kulit putih yaitu Eropa, Amerika, dan Jepang. Kedua yaitu kelas kedua adanya timur asing yaitu Arab, India, dan Cina. Itulah yang tersegregasi. Namun kalau di Indonesia yang sangat jelas yaitu masyarakat Tionghoa. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Segregasi etnis kelompok merupakan pemisahan suatu kelompok dari suatu tempat tinggal. Kempen dan Ozekeren menggunakan istilah ini dengan segregasi spasial, di mana segregasi spasial ini digunakan biasanya untuk suatu populasi yang sangat luas. Segregasi sosial ini biasanya berada di pemukiman perkotaan, tetapi terkadang di dalam kota itu sendiri ada lagi suatu daerah yang dibedakan. Contohnya adalah orang Tionghoa pada masa Belanda. Mereka pendatang dari Tiongkok. Mereka pada saat itu tinggal di suatu wilayah yang disebut dengan pecinaan. Mungkin pada saat ini kita mengenal dengan kampung Cina. Di setiap wilayah pasti ada namanya kampung Cina. Mungkin ada juga disebut dengan kelenteng gitu kan. Penyebutan tersebut berbeda-beda setiap wilayah, cuman itu disebut dengan segregasi spasial karena adanya suatu wilayah itu kayak memisahkan suatu kelompok dari lingkungan mereka tinggal. Dalam struktur masyarakat pada masa Belanda itu, etnis Tionghoa berada di lapisan kedua yang merupakan pendatang dari timur asing. Pada masa pemerintahan saat itu, Belanda merupakan tahapan ketiga proses di mana kelompok pendatang Tionghoa ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Kasnasi Putri, NIM 2007316388183. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai dampak dari segregasi. Di mana saya memakai rujukan yaitu artikel yang berjudul Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia oleh Leo Suryadinata pada Wacana Vol 1 nomor 2 Oktober 1999. Baiklah, adapun dampak dari adanya segregasi di Tionghoa itu yang pertama yaitu kehidupan masyarakat itu terkotak-kotak antara masyarakat yang memeluk agama Islam dengan masyarakat yang memeluk agama Hindu, di mana di sini terlihat adanya perbedaan cara hidup antara orang Islam dengan orang Hindu, sehingga di sini jika ada pembahasan mengenai masalah lokal maka orang Hindu tidak diikut serta. Sehingga hal inilah yang nantinya memunculkan adanya segregasi. Yang kedua yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur tidak layak, masyarakat tidak memiliki identitas kependudukan, maraknya tindakan diskriminatif, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dapat kita ketahui bahwa segregasi ini itu bisa memunculkan berbagai macam dampak yang nantinya juga berpengaruh terhadap mereka yang melakukan suatu segregasi tersebut. Selanjutnya yaitu dampak yang ketiga yaitu untuk kepentingan produksi itu mempengaruhi intersubjektivitas warga desa terhadap kewarganegaraannya. Nah, hal inilah yang nantinya bisa memunculkan dampak-dampak segregasi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang nantinya berdampak buruk terhadap masyarakat itu sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.